Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan ya kembali ke dalam bab tentang taharah ya yang berkenaan hari ini insyaallah. Yang kita bahas adalah al-hadas al-akbar, hadas yang besar ya, dimana kemarin kita sudah membahas bab tentang al-hadas al-asghar, hadas yang kecil. Sekarang kita akan bahas bab tentang al-hadas al-akbar, hadas yang besar ya. Taib. Ghafilah yang semoga Allah muliakan ya, sebagaimana kita pahami yang namanya hadas besar, al-hadas al-akbar adalah mujibatu al-ghusli. Taib, al-hadas al-akbar ini hadas besar. Mujibat al-ghusli, mujibat itu yang mewajibkan, al-ghusl mandi. Jadi hadas besar ini adalah perkara yang mewajibkan mandi. Taib, sudah dipahami ya? Insyaallah ini sudah dibahas dari kemarin-kemarin. Apa saja yang menjadikan seseorang wajib mandi ya dengan hadas besar ini? Apa saja jenisnya? Yang pertama, khurujul mani dafqan bilazzatin. Khuruj, keluar al-mani, air mani, dafqan dafqan itu memancar ya, dengan memancar. Ini bagi laki-laki ya mungkin tentunya, bilazzatin dengan rasa enak ya, dengan rasa lezat. Illa naim, kecuali an-naim yang tertidur, orang yang tertidur, orang yang sedang tidur. Fala yushtaratu fihi ad-dafqu wal ladzatu, maka fala yushtaratu, tidak disyaratkan fihi padanya ya ad-dafqu wal ladzah, yaitu terpancar atau lezat. Jadi artinya orang yang keluar mani dengan merasakan kelezatan dan juga terpancar jelas ya keluar, maka ini jelas membatalkan mewajibkan mandi. Kecuali orang yang sedang tertidur, ya, kemudian dia keluar mani. Nah, keluar mani ini tidak disyaratkan adaf waladzah, yaitu terpancar dan merasakan kelezatan. Jadi misalnya seseorang tidak sadar, kemudian dia bangun ya, ketika dia tidur dia tidak sadar, dia tidak mimpi, tidak apa-apa, kemudian pas bangun ternyata mohon maaf basah begitu ya. Maka yang demikian wajib mandi walaupun tidak merasakan rasa enak atau lezat dan ketiga terpancar. Yang penting ketika jelas itu air mani dan keluar, maka yang demikian keluarnya tersebut adalah mewajibkan dia untuk mandi. Taib, wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua, intiqalul mani bilazzatin. Intiqal, berpindahnya, itu berpindah. Al-mani, ya, air mani, bilazzatin, dengan rasa lezat. Maksudnya apa berpindah di sini atau bergerak di sini? Seperti yang dipahami ya, jikalau seseorang akan keluar mani itu akan terasa ada yang bergerak, itu akan ada yang bergerak keluar seperti itu. Nah, ketika orang tersebut merasakan pergerakan mani itu ya, misalnya mohon maaf, misalnya dia memegang zakarnya, dia memegang kemaluannya ya, kemudian akhirnya dan ada syahwat di situ ya, ada syahwat. Nah, dengan ada rasa lezat ya gitu ya, dalam arti dia ketika memegang tersebut belum keluar tapi terasa nikmat seperti itu. Nah, itu namanya intiqalul mani bilazzatin ya, bergeraknya mani dengan rasa lezat. Maka yang demikian menurut mazhab Hambali, di dalam juga ini adalah seperti yang saya sampaikan, At-Tahil al-Fiqh ini ya diambil dari kitab Zadul Mustaqni ya, bahwasanya yang demikian adalah wajib mandi bagi orang yang bergerak mani walaupun tanpa keluar. Jadi walaupun dia tidak keluar tapi dia merasakan lezat dan merasakan mani itu bergerak seperti itu, maka dia wajib untuk mandi ya. Ini menurut mazhab Hambali. Berbeda dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin ya, di dalam mensyarah kitab ini Zadul Mustaqni ini, beliau
tidak membatalkan wudhu. Orang yang tidak keluar air mani maka tidak batal wudhunya dengan 3 alasannya. Tapi saya tidak akan bahas itu ya. Yang jelas di sini bahwasanya dalam mazhab Hambali, orang yang merasakan pergerakan mani walaupun tanpa keluar, maka yang demikian itu membatalkan mewajibkan untuk mandi ya. Wallahu a'lam. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jima. Ini adalah apa? Jima. Jima itu adalah ya jima bersetubuh ya, atau melakukan hubungan suami istri. Maka ini mewajibkan mandi walaupun tanpa keluar mani, tanpa keluar mani. Kalau misalnya sudah melakukan jima dan sudah masuk ya, mohon maaf, maka yang demikian itu mewajibkan mandi walaupun tidak keluar tidak sampai keluar ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Islamul kafir. Islamnya orang yang kafir. Ini masuk Islam. Orang yang kafir masuk Islam maka wajib mandi, begitu ya. Yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kelima, al-mautu, kematian, meninggal. Orang yang meninggal wajib mandi. Maksudnya wajib dimandikan ya, bukan wajib mandi. Dia tidak bisa mandi sendiri. Dia wajib dimandikan. Maka ini perkara yang wajib ya. Al-maut, ketika seseorang meninggal maka wajib untuk dimandikan. Seperti itu. Yang kelima. Yang keenam, inqita'u damil haid wan nifas. Inqita' terputus, terhenti. Dam, darah. Al-haid ya, darah haid. Nifas, nifas. Terhentinya darah haid dan darah nifas, berhenti, bersih. Maka ini wajib untuk mandi ya. Orang yang berhenti dari haid, berhenti dari nifas, maka wajib mandi. Maka tidak boleh dia berhubungan dulu dengan suaminya sebelum dia toharoh, sebelum dia mandi ya. Walaupun dia sudah bersih, tetap ya harus harus mandi dulu, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ini yang keberapa? Yang keenam ya, yang terakhir, perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian ini ma yahrumu 'alal muhdis hadatsan akbar. Perkara yang diharamkan. Apa perkara yang haram bagi orang yang muhdis? Muhdis itu yang berhadas. Orang yang berhadas akbar. Berhadas hadasan akbar, hadas yang besar. Apa saja yang diharamkan untuk orang yang berhadas besar? Yang pertama, ma yahrumu 'alal muhdis hadasan asghar, yaitu orang yang berhadas yang kecil ya. Misalnya dia batal wudunya oleh kentut atau oleh buang air besar, buang air kecil. Perkara yang mengharamkan dia melakukan sesuatu, maka sama juga orang yang berhadas besar itu terlarang. Contoh misalnya, orang yang batal wudunya, kemudian yang kemarin kita sebutkan adalah tidak boleh sholat ya, tidak boleh sholat, kemudian tidak boleh tawaf gitu ya, tidak sholat, tidak tawaf, dan tidak menyentuh mushaf. Maka perkara ini terlarang untuk yang hadas kecil. Maka orang yang berhadas besar pun sama seperti ini, yang dilarang juga ya. Bisa difahami ya? Allah alam. Ini yang ke-1, yang pertama. Yang kedua, perkara yang diharamkan untuk orang yang berhadas besar adalah qiraatul Quran. Qiraah, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau kemarin hadas yang kecil boleh membaca Al-Quran, yang tidak boleh itu menyentuh mushaf. Tapi kalau membaca misalnya Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin dan lain sebagainya, maka dibolehkan. Itu untuk yang hadasnya kecil. Adapun hadas yang besar, qiraatul Quran pun tidak boleh. Seperti itu. Qiraatul Quran tidak boleh. Ini menurut mazhab Hambali ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk hadas kecil membaca Al-Quran boleh, tapi hadas yang besar tidak boleh. Ini pendapatnya mazhab Hambali ya. Walaupun ada pendapat yang lain, ulama lain mengatakan boleh ya membaca Al-Quran ya. Terlebih apalagi kalau misalnya dia sudah berwudu. Misalnya seseorang hadas besar, kemudian dia akan makan mengucapkan basmalah, maka dia berwudu terlebih dahulu ya. Ini yang disunahkan ya. Allah alam. Jadi yang kedua yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan oleh yang berhadas besar adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah al-lubsu fil masjid. Al-lubsu itu
berdiam fil masjid, di masjid, diam di masjid. Ini tidak boleh bagi orang yang junub, orang yang hadas besar, tidak boleh. Contoh misalnya sedang haid ya, nah, maka dia hadasnya hadas besar gitu kan, harus mandi nanti. Nah, maka orang yang sedang haid tidak boleh diam di masjid, kecuali apa? Kecuali kalau sudah bersih, ya kalau sudah bersih boleh ya. Atau kecuali yang kedua adalah hanya lewat saja. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak boleh orang yang sedang berhadas besar berdiam di masjid, kecuali hanya lewat saja. Termasuk dalam untuk kajian dan lain sebagainya. Tapi ulama kalau katakan boleh, kenapa? Karena yang penting dia bisa menjaga agar tidak terkena karpet atau tidak terkena lantai masjid begitu. Kalau seperti itu maka dibolehkan. Dan tetapi jumhur ulama dan mazhab Hambali mengatakan tidak boleh seseorang yang berjunub diam di masjid, dan hadisnya jelas ya bahwasanya orang yang junub itu dilarang untuk masuk masjid kecuali hanya lewat ya. Begitupun orang yang sedang haid ya. Allah alam, ini lebih aman antum atau ya perempuan yang ingin kajian berdiam diri di luar saja, tidak di dalam masjidnya, seperti itu ya, sebagai khurujun minal khilaf, keluar dari khilaf ulama ya kan. Tapi sekali lagi jumhur ulama mengatakan tidak boleh berdiam diri di masjid bagi orang yang sedang hadas besar ya, kecuali kata mazhab Hambali, kecuali dia berwudu dulu. Kalau orang yang sedang berwudu dulu boleh dia diam di masjid, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin ya dalam bab tentang al-hadas al-akbar. Insyaallah kita bahas di bahasan-bahasan yang selanjutnya ya, masih berkenaan dengan thaharah ya. Tinggal tentang bab darah ya, haid, nifas dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.